Ingatlah bagaimana Tuhan pernah menolong saudara. Bagaimana Tuhan membuka jalan saat saudara tidak melihat jalan keluar. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi dan Doa Pemulihan hari ini. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa mengalami penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita pagi hari ini, mari kita merenungkan sejenak firman Allah yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 saudaraku. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di atas Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini, kita sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan hidup. Ada kalanya kita begitu sibuk memikirkan apa yang belum selesai, saudaraku. Apa yang belum tercapai, apa yang masih kita khawatirkan. Seperti seorang yang sedang bekerja dan terus memikirkan target berikutnya, sampai lupa bahwa sebenarnya banyak hal yang sudah berhasil dilewatinya. Saudaraku, seringkali fokus hidup kita kepada masalah yang ada di depan mata kita. Tetapi kita sering lupa bahwa Tuhan sudah berkali-kali menolong kita di masa lalu. Sama seperti bangsa Israel yang mengalami tekanan dari bangsa Filistin, dan Allah memberikan mereka kemenangan. Setelah mereka mengalami kemenangan karena pertolongan Tuhan, Samuel tidak ingin bangsa itu melupakan siapa sumber pertolongan mereka. Kemudian Samuel mendirikan sebuah batu dan menamainya Ebenezer. Ini sebagai tanda bahwa Tuhan sudah menolong mereka sampai di titik itu. Dan disinilah Tuhan mengajarkan satu sikap yang penting bagi kita semua. Mari kita renungkan bersama. Mengapa Samuel mendirikan batu Ebenezer? Samuel mendirikan batu itu bukan tanpa alasan, saudaraku. Ia ingin bangsa Israel tidak melupakan bahwa kemenangan mereka bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena campur tangan Tuhan. Samuel tidak ingin kemenangan itu berlalu begitu saja, saudaraku. Ia ingin setiap kali bangsa Israel melihat batu itu, mereka diingatkan bahwa sampai di titik itu, Tuhanlah yang menolong mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bagaimana Tuhan pernah menolong saudara. Bagaimana Tuhan membuka jalan saat saudara tidak melihat jalan keluar. Ingatlah bagaimana Tuhan menjaga keluarga saudara, pekerjaan saudara, dan kehidupan saudara sampai hari ini. Jangan lupakan pertolongan Tuhan begitu saja, saudaraku. Selanjutnya, apa arti Ebenezer bagi hidup kita sekarang ini? Ebenezer berarti batu pertolongan. Artinya ada tanda yang mengingatkan bahwa Tuhan benar-benar hadir dan bekerja dalam hidup kita. Bagi kita hari ini, Ebenezer bukanlah batu secara fisik. Ebenezer adalah pengalaman nyata saat Tuhan pernah menolong kita, saudaraku. Maka mulai saat ini, saudara, kita harus sering banyak mengingat-ingat pertolongan Tuhan atas hidup kita. Maka saat masalah muncul dalam kehidupan kita, jangan langsung kita berkata, bagaimana ini bisa saya selesaikan? Saudara, kita harus belajar berkata, Tuhan yang sudah menolong saya sebelumnya, Dia juga pasti sanggup menolong saya hari ini. Maka selanjutnya, jika Tuhan sudah menolong kita sampai di sini, bagaimanakah seharusnya sikap kita menjalani hidup hari ini? Jawabannya jelas, saudara. Melangkahlah dengan percaya penuh kepada Tuhan. Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini bukan kalimat untuk berhenti, tetapi kalimat untuk melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Untuk itu jalani tugas dan tanggung jawab saudara dengan percaya penuh kepada Tuhan. Kerjakan pekerjaan saudara dengan setia. Ambil keputusan dengan mengandalkan Tuhan. Jangan pernah saudara mengandalkan pengertian saudara sendiri dan kekuatan saudara.
Ingatlah saudara, kita selalu pasti membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan yang pernah menolong saudara kemarin, Tuhan yang masih sama tetap menolong saudara hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini saudara sedang memikirkan masalah hari esok. Namun jangan lupa satu hal, saudara sudah pernah di titik ini, bukan karena kebetulan saudaraku. Ini karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Ada kasih Tuhan yang menyertai. Ada pertolongan Tuhan yang nyata atas hidup saudara. Maka hari ini kita belajar bersama bahwa kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan dan pertolongannya. Mengakui dengan kerendahan hati bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Dan melangkahlah ke depan dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, mengandalkan Dia dalam setiap langkah hidup saudara. Hari ini, mari kita membuat komitmen penuh kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku memilih untuk mengingat pertolongan-Mu. Hari ini aku akan mempercayakan langkah hidupku kepadamu dan menjalani hari ini dan seterusnya bersama dengan Engkau. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa sampai di titik ini, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau adalah Ebenezer kami, Tuhan yang setia menolong kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk terus mengingat pertolongan-Mu setiap hari, setiap waktu. Bukan hanya mengingat di masa yang lalu, tetapi juga hari ini dan ke depan, kami terus mau mengingat akan pertolongan Tuhan. Berikan kami iman yang teguh, hati yang percaya penuh kepada Engkau, dan keberanian untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau setiap hari. Kami mau belajar percaya penuh kepada Engkau ya Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau, Tuhan satu-satunya atas hidup kami. Tuhan yang menolong kami kemarin adalah Tuhan yang sama yang menolong kami hari ini dan seterusnya. Tuhan, Engkau melihat saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, Engkau tahu persoalan mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu beban hidup mereka, kekhawatiran mereka yang mereka simpan, dan air mata mereka yang tidak dilihat oleh orang lain. Hari ini kami percaya Engkau hadir dan Engkau peduli atas hidup mereka. Kuatkan iman mereka, teguhkan hati mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Berilah jalan keluar atas setiap pergumulan hidup mereka. Dan ajar mereka terus untuk tetap percaya bahwa Engkau sanggup membuka jalan bagi setiap masalah pergumulan hidup mereka. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jamahlah mereka, jamahlah setiap tubuh mereka yang sakit, pulihkanlah tubuh yang lemah. Kami percaya ada kesembuhan mujizat Tuhan yang terjadi atas mereka yang percaya penuh kepada Engkau. Bapa, kuatkan mereka dalam menjalani setiap pengobatan yang ada. Biarlah kuasa-Mu bekerja dan nama-Mu dimuliakan melalui kesembuhan yang sempurna yang Engkau nyatakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan. Berkati pekerjaan kami dan seluruh langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tetap ingat pertolongan Tuhan dan tetap percaya penuh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.